Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 4 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-27, Peringatan Wajib Santo Fransiskus dari Asisi. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gerakan kasih tanpa bertele-tele. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah orang Samaria yang turun dari Yeriko ke Yerusalem sangat populer dalam kalangan orang Kristen. Kita pasti sudah membaca dan mendengarnya berulang-ulang kali. Namun, yang paling mengesankan dari orang Samaria ini adalah gerakan kasih yang tanpa banyak prosedur dan bertele-tele. Boleh dikatakan sebagai gerakan kasih yang spontan, yang sungguh menjawab kebutuhan pada saat itu dan di tempat itu. Orang Samaria bukan hanya mengorbankan waktu dan tenaga,
Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia membersihkan luka korban dan membawa ke penginapan, bahkan membayar seluruh biaya pengobatan untuk sesamanya yang menderita itu. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati adalah cerita yang ingin melukiskan tentang praktek cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Cinta kasih bukanlah sebuah konsep yang abstrak. Cinta adalah praktek hidup di mana orang akan membuat yang terbaik bagi sesamanya. Ia akan membahagiakan sesamanya melalui tindakan yang baik. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang Samaria dalam Injil hari ini adalah contoh dan gambaran yang ideal bagi kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang Samaria yang lain, selalu terbuka untuk menolong siapa saja. Banyak orang di sekitar kita membutuhkan uluran tangan kita. Mereka membutuhkan sebagian harta kita. Mereka membutuhkan tegur rahma dan senyum simpati kita. Mungkin kita tidak cukup mempunyai harta benda untuk membantu. Namun, senyum manis kita akan mampu menjadi jembatan yang menyambung aneka hati. Saudara, diam dan tenanglah beberapa saat. Putarlah kembali kisah orang Samaria yang murah hati itu dalam permenunganmu. Mohonlah rahmat kemurahan hati dari Allah, agar Anda bisa menjadi orang Samaria bagi sesama dalam hidup harianmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk membagikan sebagian saja dari apa yang kumiliki, entah hartaku, entah waktuku, atau juga tenagaku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.